Halo teman-teman semuanya, saya akan melanjutkan pembacaan buku Start With Why karya Simon Sinek. Kali ini kita memasuki salah satu subbab dari bagian kedua, yaitu pembahasan jika tidak tahu mengapa, kita tidak bisa tahu bagaimana. Oke, langsung saja saya bacakan. Rollin King, seorang pebisnis San Antonio, meneteskan gagasan untuk mengambil apa yang dilakukan oleh Pacific Southwest di California dan membawa ke Texas untuk memulai sebuah maskapai penerbangan yang melakukan penerbangan jarak pendek antara Dallas, Houston, dan San Antonio. Dia baru saja mengalami perceraian yang panjang dan berantakan dan berpaling kepada seorang teman yang dia percayai untuk membuatnya mewujudkan gagasannya. Temannya itu adalah pengacaranya yang peminum Wild Turkey dan perokok berat Herb Kelleher. Hampir dalam segala hal, King dan Kelleher memiliki sifat yang saling bertentangan. King, yang menyukai angka-angka, adalah seorang yang kasar dan kaku. Sementara Kelleher jenaka dan mudah disukai orang. Pada awalnya Kelleher menyebut ide King sebagai ide yang bodoh, tetapi di penghujung malam itu, King berhasil menginspirasi Kelleher dengan visinya dan Kelleher setuju untuk mempertimbangkan kerjasama. Tetapi diperlukan 4 tahun sebelum Southwest Airlines akhirnya terbang dari Love Field-nya Dallas ke Houston. Southwest tidak menciptakan konsep penerbangan murah. Pacific Southwest Airlines lah yang memelopori industri itu. Southwest bahkan meniru namanya. Southwest tidak memiliki keunggulan sebagai penggerak pertama. Braniff International Airways, Texas International Airlines, dan Continental Airlines sudah melayani pasar penerbangan di Texas, dan tidak satu pun dari mereka yang rela menyerahkan jatah pasarnya. Tetapi Southwest bukan dibangun untuk menjadi sebuah perusahaan penerbangan. Ia dibangun untuk memenangkan satu isu perjuangan. Kebetulan saja, mereka menggunakan perusahaan penerbangan untuk mewujudkannya. Di awal tahun 1970-an, hanya 15% pelaku perjalanan berpergian melalui udara. Dengan jumlah besar itu, pasar cukup kecil untuk membuat takut calon pesaing terhadap maskapai penerbangan besar. Tetapi Southwest tidak berminat untuk bersaing dengan siapapun untuk 15% pelaku perjalanan itu. Southwest peduli pada 85% sisanya. Pada saat itu, jika kita bertanya, siapa pesaing bagi Southwest, maka mereka akan menjawab, kami bersaing melawan mobil dan bus. Yang mereka maksud adalah, kami adalah juara bagi rakyat biasa. Itulah sebabnya, mengapa mereka memulai maskapai penerbangan. Itulah perjuangan mereka, tujuan mereka, alasan dari keberadaan mereka. Bagaimana mereka membangun perusahaan bukanlah strategi yang dikembangkan oleh konsultan manajemen yang mahal. Strategi mereka adalah kumpulan praktik terbaik yang telah mereka lihat pada perusahaan lain. Prinsip dan nilai penuntun mereka berasal dari mengapa mereka dan lebih merupakan akal sehat belaka. Di awal tahun 1970-an, perjalanan udara sangat mahal. Dan jika Southwest akan menjadi juara bagi rakyat biasa, mereka harus murah. Itu wajib. Dan di zaman ketika perjalanan udara masih memiliki kaum elit, pada masa itu orang-orang mengenakan dasi di dalam pesawat. Bagi juara rakyat biasa, Southwest harus menyenangkan. Itu juga wajib. Pada masa ketika perjalanan udara masih rumit, dengan berbagai perbedaan harga tergantung pada kapan kita memesan tiket, Southwest harus sederhana, jika mereka ingin bisa diakses oleh 85% sisanya. Mereka wajib sederhana. Pada saat itu, Southwest mempunyai 2 kategori harga, malam hari atau akhir pekan dan siang hari. Hanya itu. Murah, menyenangkan, sederhana. Itulah bagaimana mereka melakukannya. Begitulah mereka memenangkan isu perjuangan rakyat biasa.
Hasil dari tindak mereka dikasat matakan dalam hal yang mereka ucapkan dan lakukan. Produk mereka, orang-orang yang mereka pekerjakan, budaya mereka, dan pemasaran mereka. Sekarang Anda bebas bepergian berkeliling negeri, kata mereka di dalam iklannya. Itu lebih dari sekedar moto, dan itu adalah isu perjuangan yang menarik pengikut. Mereka yang bisa memahami isu perjuangan Southwest, mereka yang memandang dirinya sebagai rakyat biasa, sekarang mempunyai pilihan lain di luar maskapai penerbangan yang besar. Dan mereka yang mempercayai apa yang dipercayai oleh Southwest menjadi sangat setia kepadanya. Mereka merasa Southwest adalah sebuah perusahaan yang bicara langsung kepada dan untuk mereka. Yang lebih penting, mereka merasa terbang bersama Southwest adalah suatu sikap yang mengatakan sesuatu tentang diri mereka sebagai manusia. Kesetiaan yang berkembang pada pelanggan Southwest tidaklah ada kaitannya dengan harga. Harga hanyalah salah satu cara dari maskapai itu untuk mewujudkan isu perjuangannya. Ward Putnam, salah satu mantan presiden Southwest, senang menceritakan sebuah kisah tentang seorang eksekutif senior perusahaan besar yang mendatanginya setelah suatu acara. Eksekutif itu berkata bahwa dia selalu terbang dengan salah satu maskapai besar ketika dia bepergian untuk bisnis. Dia harus terbang dengan maskapai itu karena diwajibkan oleh perusahaannya. Dan meskipun dia telah mengumpulkan banyak bonus mil perjalanan sebagai penumpang langganan di maskapai penerbangan besar itu, dan uang bukan persoalan baginya. Ketika terbang untuk dirinya sendiri atau bersama keluarganya, dia selalu terbang dengan Southwest. Dia mencintai Southwest, kata Putnam dengan senyum lebar ketika menceritakannya. Hanya karena Southwest murah, tidaklah berarti hanya menarik orang-orang yang kurang kaya. Murah hanya salah satu hal yang dilakukan oleh Southwest, yang membantu kita memahami apa yang mereka percayai. Apa yang telah dicapai oleh Southwest adalah kisah klasik bisnis. Akibat dari mengapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan, dan karena mereka sangat disiplin dalam bagaimana mereka melakukannya, mereka menjadi maskapai penerbangan yang paling menguntungkan di dalam sejarah. Tidak pernah ada tahun mereka tidak mendapat keuntungan. Termasuk setelah peristiwa 11 September dan selama krisis minyak di tahun 1970-an dan awal 2000-an. Segala sesuatu yang dicapai dan dilakukan oleh Southwest adalah autentik. Segala sesuatu tentang mereka mencerminkan isu perjuangan yang telah ditetapkan oleh King dan Kelleher puluhan tahun sebelumnya. Isu itu tidak pernah berubah. Kita maju dengan 30 tahun kemudian. United Airlines dan Delta Airlines melihat sukses Southwest dan memutuskan bahwa mereka membutuhkan suatu produk rendah biaya untuk bersaing dan ikut menikmati suksesnya Southwest. Kita harus punya satu perusahaan seperti itu, kata mereka. Di bulan April tahun 2003, Delta meluncurkan alternatif rendah biaya mereka, Song. Kurang dari setahun kemudian, United meluncurkan TED. Pada kedua penerbangan murah itu, mereka meniru bagaimana Southwest melakukannya. Mereka membuat TED dan Song murah, menyenangkan, dan sederhana. Dan bagi setiap orang yang pernah terbang dengan TED dan Song, penerbangan mereka memang murah, menyenangkan, dan sederhana. Tetapi keduanya gagal. United dan Delta adalah perusahaan yang sangat berpengalaman di bisnis penerbangan dan sangat mampu menambah apapun produk yang mereka inginkan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi pasar dan meraih peluang. Masalahnya bukan apa yang mereka lakukan, tapi karena tak seorang pun tahu mengapa Song dan TED ada. Mungkin mereka bahkan lebih baik daripada Southwest, tetapi itu tidak penting. Memang ada orang yang terbang dengan mereka, tetapi selalu ada alasan dari orang berbisnis dengan kita yang tidak ada kaitannya dengan kita. Orang memang bisa dimotivasi untuk menggunakan produk kita, tetapi bukan itu persoalannya. Masalahnya, terlalu sedikit orang yang setia kepada mereka. Terlalu sedikit orang yang setia kepada merek kita. Tanpa mengapa, Song dan TED hanyalah dua maskapai penerbangan biasa. Tanpa pemahaman yang jelas tentang mengapa,
orang hanya bisa menilai mereka berdasarkan harga atau kemudahan. Mereka adalah komoditas yang harus mengandalkan manipulasi untuk membangun bisnisnya. Dan ini adalah rencana yang mahal. United meninggalkan UP untuk memasuki bisnis penerbangan rendah biaya dalam 4 tahun setelah memulainya. Dan Song dari Delta juga melakukan penerbangan terakhir hanya 4 tahun setelah diluncurkan. Adalah asumsi yang keliru bahwa pembeda dari bisnis terjadi pada bagaimana dan apa yang kita lakukan. Menawarkan produk yang berkualitas dengan lebih banyak fitur atau layanan yang lebih baik atau harga yang lebih baik tidaklah akan menciptakan perbedaan atau keunggulan. Ini semua tidak menjamin sukses. Pembedaan diri terjadi pada mengapa dan bagaimana kita melakukannya. Southwest bukanlah maskapai penerbangan terbaik di dunia. Mereka juga bukan yang termurah. Rute mereka lebih sedikit dibandingkan penerbangan mereka dan bahkan tidak terbang di luar benua Amerika. Apa yang mereka lakukan tidaklah selalu lebih baik secara bermakna. Tetapi, mengapa mereka melakukannya sangatlah jelas dan segala sesuatu yang mereka lakukan membuktikannya. Ada banyak cara memotivasi orang untuk melakukan berbagai hal. Tetapi, kesetiaan datang dari kemampuan untuk menginspirasi orang. Hanya ketika mengapa itu sangat jelas, dan ketika orang mempercayai apa yang kita percayailah, relasi kesetiaan yang sejati dapat tercipta. Oke, demikian pembacaan subbab dari jika tidak tahu mengapa, kita tidak bisa tahu bagaimana. Dan selanjutnya kita akan membahas bab manipulasi dan inspirasi serupa tapi tak sama, dan dilanjutkan dengan pembahasan melakukan bisnis seperti berkencan yang akan saya bacakan di video berikutnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung channel ini dengan like, komen dan subscribe serta share. Dan bagi teman-teman yang memiliki rekomendasi buku yang bagus untuk dibuatkan audiobook, silakan tulis saja di kolom komentar. Oke, demikian. Terima kasih, semoga bermanfaat.